tentang pendidikan guru sekolah dasar. Pada tanggal 29 November 2025, di sini saya akan melaksanakan tentang tugas 3, yaitu pada tegangan listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaiknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah atau listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Nah, menurut hukum Ohm, besarnya atau listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan satu, menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Ini saya ada bahan-bahannya, yaitu lampu, Tali kabel yang tersambung dengan satu baterai, dan kabel yang bersambung berwarna hitam dan berwarna merah, dan ada berbagai uji untuk konduktor dan isolator. Yang jadi bahan uji coba yaitu air, garam, air kuran, salah satu ujung kabel merah dipasang lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus ke kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan, apakah termasuk konduktor. Kita catat pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua yaitu sendok perak. Ternyata pada sendok juga menyala karena sendok perak dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang keempat, pada penghapus. Ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik. Yang kelima, kertas. Ternyata pada kertas lampu tidak menyala. Ini bisa disebut adalah isolator yang tidak bisa hidup. Yang keenam yaitu pada plastik. Ternyata pada plastik lampu tidak menyala karena bahan plastik merupakan bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau disebut dengan isolator, yaitu air keran. Ternyata pada air keran lampu tidak menyala karena air keran itu tidak menghantarkan arus listrik. Yang terakhir yaitu air garam. Ternyata pada air garam lampunya menyala. Artinya air yang bercampuran garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak,
air, garam, sedangkan kayu karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator.